Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah sampai ke edisi 142. Pokok bahasan edisi ini adalah jamak pecah. Jamak pecah atau jam'u taksiri atau al-jam'ul mukassaru. Sebelumnya kita sudah mempelajari jamak mudzakkar salim, jam'ul mudzakkar salim, jamak laki-laki beraturan, dan jam'ul muannats salim, jamak perempuan beraturan. Nah, pada edisi ini kita mempelajari jamak tidak beraturan. Ini jamak pecah ini merupakan jamak yang tidak beraturan, ya, tidak ada aturan pembentukannya. Jam'u taksir, kalau kita mengatakan menamakannya jam'u taksir, ini kombinasi KB1 KB2. Jam'u taksir ini sebetulnya rangkaian idhafiyun. Jam'u taksiri. Kalau al-jam'ul mukassaru ini perasa wasfiyun. Ini kata benda, ini kata sifat. Dari dua nama ini yang lebih populer adalah jam'u taksir. Jam'u taksir. Ini berkenaan dengan pembagian atau identifikasi kata benda atau kata sifat berdasarkan bilangan. Berdasarkan bilangan, kata benda atau kata sifat itu dibagi tiga. Yang pertama mufrad, tunggal. Yang kedua musanna, bentuk dua atau dual. Yang ketiga jama'. Jama' itu lebih dari dua. Ya, contoh ini kata benda, ya, kata benda profesi ini. Muhandisun itu seorang insinyur. Nah, kalau insinyur jama', dia menjadi muhandisuna. Muhandisuna ini dikatakan jama' laki-laki beraturan, salim, ya. Dikatakan jama' laki-laki oleh karena muhandisun ini laki-laki, ya. Muhandisun ini insinyur laki-laki. Dikatakan beraturan dalam bahasa Arab sebetulnya istilah yang digunakan salim. Salim itu selamat. Jadi maksudnya bentuk jamaknya itu selamat dari bentuk mufradnya. Nah, mari kita lihat. Bentuk mufradnya itu mim. Huruf pertama mim, ini pun mim. Huruf kedua ha, ini pun ha. Huruf ketiga nun, ini pun nun. Ya, huruf keempat dal, di sini pun ada dal. Jadi huruf terakhir, huruf kelima itu sin, di sini pun sin. Jadi bentuk jamaknya ini selamat dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufrad ada di sini secara utuh, ya. Muhandisuna. Ya, kemudian jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu jamak perempuan beraturan. Ya, muhandisatun. Muhandisatun itu seorang insinyur wanita. Kalau insinyur wanita kan muhandisatun, ya, berakhiran atun. Di sini pun bentuk ininya, bentuk mufradnya secara utuh ada di sini. Mim ha nun dal sin, min ha nun dal sin ada di sini, ya, secara beraturan, ya. Oleh karena itu muhandisatun itu dikatakan jamak beraturan, ya, jamak beraturan atau jamak perempuan beraturan. Beda dengan tabibun. Tabibun itu dokter. Ya, dokter itu bukan tabibun, ya, tapi al-tibba'u. Al-tibba'u. Coba lihat al-tibba'u. Susunan al-tibba'u itu pecah dari bentuk ininya, bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya huruf pertama tha. Di sini huruf pertamanya a. Huruf kedua ba. Baru to di sini.
ya, baru to. Setelah ba, iya. Di sini malah nggak ada ya, ya. Kemudian ba, nah ini ba, kemudian di sini ada alif, di sini malah nggak ada alif. Di sini ada lagi hamzah di akhir, ini nggak ada. Oleh karena itu, atibba'u itu dikatakan jamak pecah. Pecah. Oleh karena dia pecah dari bentuk mufradnya. Ini jamak pecah ini harus dihafalkan, harus dihafalkan, harus dihafalkan. Jadi guru yang baik untuk jamak pecah ini kamus. Jadi kamus yang bagus itu memuat bentuk mufrad, kemudian di situ dimuat bentuk jamaknya, ya kan? Lihat kamus. Kalau belum punya kamus, ya ikutin saja ini dulu ya. Jadi bentuk-bentuk jamak taksir yang dimuat di sini catat, buat kamus pribadi, buat kamus sendiri. Itu nanti lama-lama banyak itu. Jadi kamus ya, kamus. Nah, kamus. Jamak pecah atau jamu taksir itu mengacu pada banyak pola. Polanya ada, tapi apa yang termasuk pada pola apa itu harus dihafalkan ya. Mengacu pada banyak pola, malah dikatakan bahwa jumlah pola jamak taksir itu lebih dari 40. Lebih dari 40. Di sini dimuat 6 pola yang lazim, 6 pola yang lazim muncul dalam teks ya, dalam teks. Kemudian edisi berikutnya nanti kita tambah lagi sekian pola lagi. Jadi ini pola-pola yang lazim. Di antaranya satu, af'alun. Dia mengacu pada pola af'alun. Ingat akar kata itu fa, ain, lam ya. Berarti hamzah ini huruf pertama ini merupakan tambahan. Af'alun, bukan af'alun. 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 Contoh, waladun. Catat arti ya. Waladun itu anak laki-laki. Ya, anak laki-laki, boy, ya, boy itu waladun itu. Kemudian jamaknya, kalau bahasa Inggris mudah, bentuk tunggalnya boy, bentuk jamaknya tambah aja s, boys. Tapi tidak demikian halnya dalam bahasa Arab. Waladun anak laki-laki, anak-anak laki-laki banyak itu auladun. Bukan sekadar menambahkan huruf tertentu di akhir atau di awal, tapi ini dia mengacu pada pola af'alun, auladun, ya, auladun. Jadi auladun. Jadi coba lihat fa-nya itu waw, ainnya itu lam, kemudian lamnya itu dal. Auladun. Nah, ini sudah pernah kita munculkan dalam latihan-latihan sebelumnya ya. Tapi di latihan ini secara teoritis kita mempelajari polanya. Qalamun, apa qalamun? Ini sebuah pena. Kalau pena-pena, aqlamun. Jadi kalau dipolakan ke af'alun, dia menjadi aqlamun, pena-pena. Pena-pena ya. Waladun itu boy, boys, auladun. Kalau ibnun ini anak laki-laki kandung ya, son dalam bahasa Arab. Ibnun itu son dalam bahasa Inggris. Kalau sons, kalau anak-anak laki-laki kandung itu abnaun. Af'alun, abnaun. Nah, ini banyak ini kata benda atau kata sifat yang jamaknya, yang bentuk jamaknya itu mengacu pada pola af'alun. Untuk sementara kita muat 3 saja. Kemudian pola yang kedua yang lazim muncul itu fu'ulun. Perhatikan, fu'ulun. Nah, jadi huruf tambahannya waw ya, fu'ulun. Contoh, baitun. Baitun itu rumah. Nah, kalau rumah-rumah itu buyutun. Coba lihat, buyutun. Dia mengacu pada pola fu'ulun. Buyutun. Nah. Ilmun itu ilmu. Ya, kalau ilmu ulumun. Ya, ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Ya, kalau ilmu Al-Quran, ilmul Qurani, prasa idhafiyun.
Kalau ilmu Al-Quran, ulumul Qur'ani, perasa idhafiyun. Ya, ulum mudhaf, Al-Quran mudhafun ilaih. Darsun itu pelajaran, lesson ya, lesson. Kalau pelajaran, lessons dalam bahasa Inggris durusun. Dia mengacu pada pola fu'ulun. Jadi ada polanya. Ya, ada pola af'alun, ada pola fu'ulun. Tapi dari mana kita tahu? Bagaimana mengetahui bahwa baitun itu mengacu pada pola fu'ulun bukan pada pola af'alun? Af'alun, lihat kamus, harus dihafalkan. Misalnya waladun. Dari mana kita tahu bahwa waladun itu mengacu pada pola af'alun? Bentuk jamaknya, bukan fu'ulun. Jadi jamak dari waladun, auladun, bukan wuludun. Lihat kamus. Kamus. Dengan demikian, ini jamak taksir ini menjadi menarik ya, menjadi menarik. Jadi melatih ini kita, melatih memori kita. Baitun, buyutun, ya. Ilmun, ulum. Ada ritma. Ilmun, ulumun. Darsun, durusun. Ya. Ya, mari kita latih memori kita dengan menghafalkan ini jamak taksir ini. Oke. Pola berikutnya itu fi'alun. Fi'alun. Misalnya rojulun itu laki-laki. Kalau waladun anak laki-laki, kalau rojulun laki-laki, men ya. Men. Kemudian kalau laki-laki itu rijalun. Jadi bentuk jamak dari rojulun itu rijalun. Ini kata sifat ini. Ini kata sifat. Kabirun, besar ya. Ini sering kita munculkan dalam latihan sebelumnya. Kata sifat ini ya. Bentuk jamak dari kata sifat kabirun itu kibarun, bukan kabiruna, tapi kibarun. Ya, hafalkan itu, kibarun. Tawilun itu tinggi ya, tawilun tinggi, kata sifat juga ini, tawilun ini, kata sifat. Bentuk jamak dari tawilun itu tiwalun. Ya, polakan ke fi'alun. Tiwalun. Ya, tinggi, ya. Tiwalun tinggi. Bandingkan terkenal itu masyhurun. Jamaknya jamak mudzakkar salim, masyhuruna. Ya. Masyhuruna. Kemudian sa'bun. Sa'bun itu sulit ya. Sa'bun itu sulit. Jamaknya si'abun. Kemudian lawan dari kabirun itu saghirun. Saghirun itu kecil, jamaknya sigharun. Ya, sigharun. Sigharun. Harus dihafalkan. Mari sama-sama kita hafalkan. Kemudian pola berikutnya yang sering muncul adalah fu'ulun. Nggak ada huruf tambahan di sini. Fu'ulun. Ya. Ini fu'ulun. Contoh, kitabun. Ini kata yang sering muncul dalam latihan. Kitabun, buku. Kalau buku-buku, kutubun. Ya. Madinatun ini kota. Kalau kota-kota, mudunun. Ya, mudunun. Kemudian kata sifat ini. Kata sifat jadidun. Ini kata sifat ya, jadidun. Jadidun itu jamaknya jududun. Coba lihat. Kabirun, kibarun. Kalau jadidun, jududun. Tidak beraturan ya. Polanya ada. Tapi aturan-aturan untuk memilih pola itu enggak ini ya. Ya, jadidun. Misalnya lagi rasulun, seorang rasul. Kalau rasul, rusulun. Rasulun itu rusulun. Nah. Kemudian pola berikutnya
af'ulun. Ini af'ulun. Ada tambahan di sini, hamzah di depan. Af'ulun. Contoh ainun. Ainun itu mata. Ainun itu mata. Kalau a'yunun banyak mata, ya. Jadi bukan mata-mata dalam arti kiasan, banyak mata itu a'yunun. A'yunun. Ya. A'yunun. A'yunun, ya. A'yunun, ya. Rijlun, rijlun itu kaki. Kalau banyak kaki, arjulun. Arjulun. Nahrun, nahrun itu sungai. Kalau banyak sungai, anhurun, ya. Anhurun, anhurun. Kemudian pola terakhir di edisi ini, pada edisi berikutnya kita tambah lagi pola-pola yang lazim, ya. Fu'alun, fu'alun, ya, fu'alun. Misalnya talibun, talibun itu pelajar, ya. Talibun itu pelajar. Pelajar-pelajar, tullabun, ya, tullabun, tullabun. Kemudian kafirun, kafirun ini kafir, ya, kafirun, kafir, jamaknya kuffarun. Dia mengacu pada pola fu'alun, ya. Kemudian shaimun, shaimun itu orang yang berpuasa atau sedang berpuasa, jamaknya itu suwamun, suwamun. Nah, suwamun. Nanti satu bentuk mufrad bisa mempunyai dua macam, dua jamak, ya. Misalnya talibun. Talibun itu seorang pelajar. Kalau pelajar-pelajar, tullabun. Bisa juga nanti talabatun. Talabatun. Nah, berakhir dengan tamarbutah. Jadi tamarbutah di situ tidak menunjukkan perempuan tapi menunjukkan jamak. Seperti ini, kuffarun, kafir. Ini bisa juga bentuk jamak dari kafir itu kafiruna. Seperti ditemukan dalam suratul kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kafirun bisa. Ya, shaimun, suwam, ya, bisa juga shaimuna. Ya, shaimuna jamak mudzakkar salim. Ya, bisa begitu. Jadi satu bentuk mufrad bisa mempunyai lebih dari satu bentuk jamak, ya. Lebih dari satu bentuk jamak. Jadi untuk sementara hafalkan dulu ini, hafalkan. Madinatun, ya, mudunun. Ada lagi kapal, safinatun. Safinatun sufunun, ya. Safinatun sufunun. Oke. Kemudian mari kita kerjakan latihan. Mari kita kerjakan latihan. Mari. Yang pertama, petani-petani itu tinggi. Ini jumlah ismiyah tipe 1. Petani-petani itu ini mubtada. Kemudian tinggi itu khabar. Yang berperan sebagai khabar itu kata sifat, tinggi. Tinggi itu apa? Tawilun. Tinggi itu tawilun. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda jamak, ya, petani-petani. Petani itu fallahun, ya, fallahun. Petani-petani itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu memang digunakan untuk profesi, ya. Seperti muhandis, tapi tabibun juga profesi. Jamaknya bukan jamak mudzakkar salim, ya. Jadi ini harus banyak menghafal dan membaca ini. Petani itu fallahun. Kita anggap petani ini, ya, petani laki-laki. Jadi petani-petani fallahuna. Jadi petani-petani itu ini alif lam, al-fallahuna. Al-fallahuna. Al-fallahuna itu mubtada. Khabarnya tinggi. Khabarnya tinggi. Kita tahu bahwa khabar dan mubtada itu harus selaras dalam hal bilangan dan jenis kelamin, ya. Bilangan dan jenis kelamin.
ini jamak. Oleh karena itu ini juga dijamakkan, tinggi dijamakkan. Tinggi itu tawilun. Jamak dari tawilun apa? Tiwalun. Jadi al-fallahuna tiwalun. Al-fallahuna tiwalun. Jadi kita harus menggunakan bentuk jamak dan kita harus hafal itu. Tinggi jamaknya apa? Tiwalun. Nah, nomor 2. Pria-pria tinggi itu orang Spanyol. Jadi ini mubtada, orang Spanyol itu khabar, ya, orang Spanyol itu khabar. Pria-pria itu apa? Nah, lihat. Pria itu rojulun. Ya, pria-pria rijalun. Kalau pria-pria itu ar-rijalu. Ar-rijalu. Ini kata benda yang berperan sebagai mubtada. Kemudian kata benda ini diikuti oleh kata sifat tinggi, ya. Kata sifat harus selaras dengan kata benda. Nah, kata sifatnya tinggi, selaras dengan ini. Ar-rijalu, oleh karena dia itu mubtada. At-tiwalu, tinggi kan tiwalun. Jadi at-tiwalu. Ini kata sifat, ya. Ar-rijalu at-tiwalu, pria-pria tinggi itu orang Spanyol. Apa itu Spanyol? Spanyol itu Hispania. Hispania, ya kan? Hispania. Kalau orang-orang Spanyol, buang ini ya, buang alif. Isbaniyun. Isbaniyun. Kalau orang-orang Spanyol, Isbaniyun, jamaknya itu Isbaniyun. Isbaniyun. Nah, ingat, jamak dari KSK, jamak dari kata sifat kebangsaan itu jamak mudzakkar salim, ya. Isbaniyuna. Jamak mudzakkar salim. Jadi ar-rijalu at-tiwalu, kemudian khabarnya isbaniyun. Isbaniyuna. Dihafalkan itu ya, KSK itu. Kita sudah menayangkan 4 edisi KSK, 4 edisi negara beserta KSK-nya. Satu edisi itu 10 negara. Jadi 4 edisi, 40 negara. 40 negara dan 40 KSK, ya. Satu di antaranya itu Hispania, Spanyol. Kalau Almania itu Jerman. Kalau Faransa itu Prancis. Hafalkan itu, ya. Kita belajar bahasa ini. Ar-rijalu tiwalu isbaniyun. Pria-pria tinggi itu orang-orang Spanyol. Kemudian nomor 3, orang-orang Spanyol itu tinggi. Itu aja dibalik-balik sebetulnya. Ini mubtadanya, tinggi itu khabarnya. Nah, kalau di sini tinggi itu merupakan na'tun yang menjelaskan pria-pria. Kata sifat yang menjelaskan pria-pria, kata benda, ya. Oleh karena itu ini harus selaras dengan ini. Dan pria-pria itu berperan sebagai apa? Pria-pria itu berperan sebagai mubtada. Nah, kalau di sini orang-orang Spanyol itu mubtada, kemudian khabarnya tinggi. Jadi orang-orang Spanyol itu al-isbaniyuna. Jadi isbaniyun itu bisa menunjukkan sifat kebangsaan bisa menunjukkan orang juga, ya. Al-isbaniyun ini mubtada, marfu'un bil waw, dia marfu' dengan waw li'annaha, oleh karena dia
ismul jam'. Jadi kata benda jamak ya. Kemudian dia juga ma'rifah, dia ma'rifah dengan alif lam. Tinggi, tiwalun. Tinggi, tiwalun. Nah, ini khabar. Ya, al-isbaniyuna tiwalun. Kalau orang Spanyolnya satu, al-isbaniyu, buang ini una, tawilun. Ini jadi tawilun, gunakan bentuk mufrad ya. Mufrad dari tiwalun itu tawilun. Oke, berikutnya, anak-anak laki-laki itu memukul anjing-anjing itu 2 hari yang lalu. Oh, ini kata kerja ini, memukul. Berarti ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, gunakan struktur jumlah fi'liyah. Bagaimana struktur jumlah fi'liyah? Kata kerja plus subjek plus objek. Maf'ulun bih kalau ada. Kata kerjanya dharaba. Subjeknya itu bukan kata ganti. Kalau subjeknya kata ganti, munculkan kata kerja sesuai dengan kata ganti. Kalau kata gantinya misalnya saya, ini darabatu, aku memukul. Kalau kami, darabna. Kalau mereka 2 orang laki-laki, daraba. Ini tidak. Ini bukan kata ganti. Kalau bukan kata ganti, pedomannya bagaimana? Lihat jenis subjek. Anak-anak laki-laki itu. Jadi jenisnya mudzakkar, laki-laki kan? Kalau laki-laki gunakan fa'ala, kalau perempuan gunakan fa'alat. Jadi gunakan daraba. Daraba. Ini sebagai kata kerja, daraba. Siapa yang memukul? Anak-anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu waladun. Jamaknya al-auladu. Anak-anak laki-laki itu kan jamak ini. Al-auladu. 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 Kenapa du? Oleh karena dia subjek. Fa'il, subjek harus marfu. Darabal auladu, apa yang mereka pukul? Anjing-anjing itu. Anjing-anjing itu. Anjing itu kalbun. Jamaknya kilabun. Ya, di sini nggak ada ya. Jamak dari anjing itu kilabun. Dia mengacu pada pola fi'alun. Mana itu fi'alun? Fi'al. Nah ini kilabun. Di sini saya tulis. Anjing itu kalbun. Kalbun. Ya, kalbun jamaknya kilabun. Kilabun. Jadi anjing itu dog. Ya. Kemudian kilabun itu dogs. Tambah aja S. Dalam bahasa Arab, anjing itu kalbun, anjing-anjing kilabun. Ya, darabal auladu, anjing-anjing itu alif lam ya. Jadi al-kilabah. Al-kilabah. Kenapa bah? Oleh karena objek. Objek itu harus mansub. Darabal auladu al-kilabah 2 hari yang lalu itu qabla yaumaini. Qabla yaumaini. Qabla yaumaini. Atau bisa juga nanti mundu yaumaini. Qabla atau mundu yaumaini. Nah, nanti kita ini kan dalam satu edisi. Jadi darabal auladul kilabah qabla yaumaini. Ini qabla. Ya, qabla. Qabla yaumaini. Nomor 5, pria-pria besar itu keluar. Ini juga kata kerja ini, keluar. Keluar itu kharaja. Ya, kharaja. Sudah beberapa kali keluar dalam latihan. Kharaja ini. Subjeknya itu bukan kata ganti. Lihat jenisnya, pria, perempuan, laki-laki. Berarti kharaja. Kharaja. Ini kata kerja. Siapa yang keluar? Pria-pria. Pria itu rajulun. Pria itu rajulun. Kalau pria-pria ar-rijal, rijalun. Jadi pria-pria besar itu kharaja ar-rijalu. Ar-rijalu. Kita gunakan ar-rijalu oleh karena dia merupakan subjek.
Iya, subjek ya. Dan yang berperan sebagai subjek itu kata benda. Ya, setelah kata benda ada lagi kata sifat besar. Ini kata sifat. Ya, kata sifat besar. Jadi ini harus selaras dengan ini. Besar itu apa? Besar itu kabirun. Kabirun. Jamaknya kibarun. Oleh karena ini jamak. Jadi selaras dengan ini dalam hal bilangan. Al-kibaru. 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 Jadi kharajar rijalul kibaru dari kota ini, dari min, kotanya bentuk tunggal ya, Madinah. Ya, kata penunjuknya itu apa? Hadhihi. Oleh karena Madinah itu perempuan, berakhir dengan tambah marbutah. Min hadhihi. Min hadhihi, ya. Kata benda setelah ini pakai alif lam. Min hadhil madinati, min hadhil madinati. Oleh karena ini perasa apa itu? Perasa isyariun, ya, perasa kata penunjuk. Yang konstruknya itu kata penunjuk, kata benda. Kata benda setelah kata penunjuk dalam perasa kata penunjuk harus selaras dengan ini. Berarti dia harus beralif lam. Dua hari yang lalu, ini pun 2 hari yang lalu, ini pun 2 hari yang lalu. Qabla, kita pakai mundu di sini ya. Mundu itu sinonim dari qabla dalam perasa ini. Qabla 2 hari, yaumaini. Jadi kharajar rijalul kibaru min hadhil madinati mundu yaumaini. Oke, berikutnya dokter-dokter itu mempelajari ilmu-ilmu kedokteran di fakultas kedokteran, ya. Kedokteran itu tibbun, ya. Kedokteran itu tibbun. Kedokteran itu tibbun. Tibbun. Dalam pengobatan herbal ini ada istilah yang populer, tibbun nabawiyun. Ya, kedokteran ala Nabi. Jadi pengobatan ala Nabi, tibbun nabawiyun. Ya, saya tulis di sini. Tibbun nabawiyun. Nabawiyun. Ini kata benda, ini kata sifat. Jadi pengobatan ala Nabi, tibbun nabawiyun. Dokter-dokter itu mempelajari, ini kita anggap ini dokter-dokter itu laki-laki ya. Ini laki-laki. Mempelajari dengan demikian fa'ala, darasa, ini kata kerja. Yang mempelajari siapa? Dokter-dokter. Jamak dari tabibun itu atibba. Ya, atibba. Al-atibba'u, al-atibba'u. Ini jamak taksir. Al-atibba'u. Jadi darasal atibba'u, dokter-dokter itu mempelajari ini subjek. Jadi yang harus ditanamkan dalam diri pembelajar bahasa Arab adalah dia merasa senang kalau kosakata jamak taksirnya bertambah. Tabibun, yang dia tahu sebelumnya itu tabibun, dokter. Kemudian begitu dia mempelajari jamak taksir, kemudian dia tahu bahwa jamak dari tabibun atibba, dia merasa senang, ya, dia merasa senang. Nah, itu yang harus ditanamkan. Dengan demikian belajar bahasa Arab ini itu menyenangkan, ya. Jadi bukan sekadar menambah ilmu, tetapi juga merupakan hiburan ini belajar bahasa Arab ini. Dan perlu dicatat bahwa
intensitas hiburan, intensitas entertainment dalam mempelajari bahasa Arab itu begitu tinggi, ya, begitu tinggi. Jadi kalau rasa seperti tadi itu bisa ditanamkan, tinggi. Jadi tambah satu kosakata jamak taksir, senang, ya. Belum lagi sebetulnya kalau kita hitung pahala, kalau hitung pahala itu tingkat hiburannya sudah tak terhingga, ya kan? Darasal atibba'u, dokter-dokter itu mempelajari apa? Ilmu-ilmu kedokteran. Ya. Berarti ini ilmu-ilmu kedokteran ini itu merupakan objek, gitu. Objek yang terdiri dari dua kata benda. Di sini saya tulis ya. Ilmu kedokteran. Dalam kalimat itu ini ilmu-ilmu kedokteran itu yang dipelajari, berarti objek atau maf'ulun bih. Ilmu-ilmu kedokteran itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama ilmu-ilmu, ini kata benda dalam bentuk jamak. Kedokteran itu kata benda. Ya, kata benda. Berarti rangkaian idhafiyun, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Mari kita ini dulu. Ilmu itu apa? Ilmu itu ilmun. Ilmu itu ilmun. Ya, ilmu itu ilmun. Mana itu? Ilmu itu ilmun. Ulum, fu'ul. Mana itu? Ini fu'ul. Ilmun. Itu ilmu. Kalau ilmu, ulum. Jadi ini ulum. Ulum, ya. Kemudian dirangkai dengan kedokteran. Kedokteran itu tib. Kita buat beralif lam, ya, oleh karena dia tertentu. Jadi syarat yang harus dipenuhi ini mudhaf ilaih ini harus majrur, ya. Ini harus majrur. Jadi kemudian ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harakat mim itu terbuka, bisa uluma, bisa ulumi, bisa ulum, tergantung posisinya dalam kalimat, ya. Jadi ulumu ini bertasydid, ya, ulumu tibbi atau ulum at-tibbi atau ulum at-tibbi. Di sini dia berperan sebagai objek. Objek itu harus apa? Objek itu harus mansub. Ulum at-tibbi. Jadi darasal atibba'u ulum at-tibbi, ulumah, ya, ulum at-tibbi, ya, tibbi, ya, ulum at-tibbi. Mengapa tibbi? Oleh karena dia mudhafun ilaih. Mengapa uluma? Oleh karena dia objek. Ya, ini kata benda yang berperan sebagai objek, ya. Objek itu harus apa? Harus mansub. Ya, kenapa uluma? Kenapa bukan al-uluma? Ini kan beralif lam, ini kok tidak? Oleh karena ini kan mudhaf. Kata benda satu. Kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Jadi darasal atibba'u ulum at-tibbi di fi fakultas kedokteran. Coba kita lihat nih. Sini, ya. Fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Ini juga rangkaian idhafiyun. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Ya. Fakultas itu kuliah. Ya, kuliah. Jadi kuliah kedokteran tib. Ya, kuliah. Jadi fi kuliahati tib. Jadi darasal atibba'u ulum at-tibbi fi di kuliahati tib. Kuliah itu fakultas, ya. Kuliahati tib. Kuliahati tibbi. Ya, kuliahati tibbi. Kuliahati tibbi.
Ya, saya tulis yang bagus ya. Fi kulliyati tibbi. Nah, tibbi. Ada dua tasydid di situ. Yang pertama to bertasydid oleh karena dia didahului oleh alif lam, sedangkan to itu huruf matahari. Nah, jadi kalau alif lam diikuti oleh huruf matahari, maka lam itu harus diasimilasikan ke to. Dengan demikian lam itu gundul, ya, tidak punya tanda dalam tulisan, tapi to itu bertasydid. Ya, yang tadinya itu to-nya itu tidak bertasydid, tibbun itu kan tak bertasydid. Tapi kalau ditambah alif lam, jadi to itu jadi bertasydid. At-tib. Nah, kalau tasydid di atas ba ini memang asli. Ya, asli, ya, asli. Jadi dua ba di situ. Tabib, kita lihat tabib ini juga dua ba ya. Ba ini, ba itu. Jadi dokter-dokter itu mempelajari ilmu-ilmu kedokteran di fakultas kedokteran. Darasal at-tibba'u ulum at-tibbi fi kulliyati at-tibb. Nah, kalau fakultas teknik, kalau insinyur muhandisun ya. Kalau teknik itu handasah fi kulliyatil handasah. Ayah-ayah dan ibu-ibu itu sibuk. Ayah-ayah dan ibu-ibu itu sibuk. Ini mubtada. Ya, kemudian sibuk itu khabar. Ayah, saya tulis di sini. Ayah itu abun, ya. Ayah itu abun. Tambah lagi nih ya, abun. Nah, jamaknya abaun. A panjang, aba. Aba, ya. Nah, jadi aba. Kemudian ummun, tambah lagi nih ya, aba, abun, aba, ummun, ibu, jamaknya ummahat. Ummahatun, ya. Tambah dari sini dapat dua bentuk jamak. Jamak dari abun, aba, jamak dari ummun, ummahat. Jadi ayah-ayah, al-aba'u, ini hanya panjang ya, dua harakat ya. Al-aba'u, dan ibu-ibu, wal ummahatu, al-aba'u wal ummahatu. Nah, ini wilayah mubtada. Ya, mubtadanya sebutnya al-aba'u. Mubtadanya kemudian dirangkai dengan al-ummahat oleh kata perangkai wa ini ya. Al-aba'u wal ummahatu sibuk. Sibuk itu apa? Masyghul. Masyghul itu jamaknya jamak mudzakkar salim. Masyghuluna. Jadi al-aba'u wal ummahatu masyghuluna. Kalau ayahnya satu, al-abu masyghul. Ayah itu masyghul, sibuk. Ini kalau tunggal al-um masyghulah. Oleh karena itu perempuan ya. Ini masyghulun. Coba lihat ini notasi apa namanya ini? Alif tidur ini ya. Begini ya. Ini hamzah sebetulnya ini. Ini hamzah ya. Ini hamzah. Hamzah. Kemudian diberi notasi ini. Jadi hamzah itu dibaca dua harakat. Kalau dalam mushaf Utsmani, kalau mushaf Amani itu tidak digunakan, tidak ada notasi begini untuk ini ya. Itu begini, hamzahnya datar kemudian diikuti oleh alif. Ya, ini a dua harakat, ini pun a dua harakat ya. Dua harakat. Oke, berikutnya
perangai pria-pria kecil itu bagus. Nah, ini pola kalimat begini ini sudah banyak kita kerjakan ya. Bagus itu kita buat kata kerja ya. Hasuna, dia mengacu pada pola fa'ula. Fa'ula. Ya, fa'ula, hasuna. Hasuna. Kemudian ini kata kerja bagus ya. Kemudian ini subjek, subjeknya itu perangai. Perhatikan, ini subjek. Ini subjek ya, atau fa'il. Yang bagus itu apa sebetulnya? Yang bagus itu perangai. Bukan yang bagus itu pria-pria, tapi perangai. Kalau begitu, apabila subjek itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka subjek itu perangai. Ya, perangai. Perangai itu apa? Perangai itu fi'lun. Fi'lun itu laki-laki. Fi'lun. Fi'lun itu perbuatan, kelakuan, perangai ya. Itu mudzakkar, laki-laki. Oleh karena itu kita gunakan hasuna. Coba lihat lagi edisi sebelumnya yang memuat kalimat seperti ini. Ini verb. Ya. Kemudian subjeknya perangai. Perangai itu fi'lun. Fi'lun itu kata kerja kalau dalam bahasa ya. Kalau dalam ini sehari fi'lun itu perangai. Ini fi'l. Kemudian ini kata benda satu. Kata benda satu. Fi'l itu dirangkai dengan pria-pria. Pria-pria apa? Kalau pria itu rajulun. Pria-pria jamak rijalun. Rijal. Rijal, iya kan? Rijal. Ini kata benda dua. Kata benda dua. Kemudian kecil. Kecil. Kecil itu, yang kecil apa? Yang kecil itu perangainya atau pria-prianya? Pria-prianya. Ya, kecil itu shaghir. Kecil itu shaghir, dia masuk sini ya. Masuk kibar. Masuk fi'al. Maksudnya. Jadi kalau besar itu kabir, jamaknya kibar. Kalau kecil itu shaghir. Shaghir itu jamaknya shighar. Kita tambahkan sini ya, tambah lagi. Ya, kosakata baru. Ini shaghir. Shaghir. Shaghirun. Nah, ini sigharun. Sigharun. Kita dengar orang berdoa itu sighara katanya. Sigharun. Ini shaghir. Itu jamak itu. Shaghira. Ya. Itu tunggal. Jadi ini sighar. Sighar itu kata sifat. Ya, kata sifat ya. Kata sifat. Ini kata sifat yang menjelaskan rijal. Itu alif lam. Alif lam itu kita sandangkan di mana? Kita sandangkan di kata benda dua. Kan gitu dulu ya. Jadi ini ar. Jadi kita sandangkan di kata benda dua itu alif lam. Ar. Kemudian di sini hanya ada dua kata benda ya. Jadi kata benda dua harus majrur. Kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Jadi ini ar-rijali. Ar-rijali. Kenapa dia majrur? Sebab dia mudhafun ilaih. Kemudian kata sifat yang menjelaskan ar-rijal itu harus selaras. Jadi ar-rijal itu beralif lam, ini pun harus beralif lam. Ya, ini majrur, ini pun harus majrur. Jadi as-sighari. Nah, jadi ini kata benda satu itu kan sebagai subjek ya, sebagai subjek, sebagai fa'il. Oleh karena itu dia harus marfu. Ya, dia harus marfu. Jadi kalimatnya hasuna fi'lur rijalis sighari. Hasuna fi'lur rijalis sighari. Ya. Coba lihat
Ini kalimat yang sulit sebetulnya. Coba lihat, ini harus fi'lu, tidak boleh beralif lam. Ini harus fi'lu, tidak boleh fi'la, tidak boleh fi'li. Oleh lihat kata benda satu, kan begitu ya. Dia bisa sebetulnya fi'la, fi'lu, fi'li. Kenapa fi'lu? Oleh karena dia subjek. Kemudian ini beralif lam. Mengapa beralif lam? Oleh karena tertentu itu. Jadi yang diberi alif lam itu ini, bukan ini. Kata benda dua, bukan kata benda satu. Dan kata benda dua ini majrur oleh karena dia mudhafun ilaih. Kemudian kata sifat harus selaras dengan rijal oleh karena yang kecil itu rijal, bukan fi'lun. Selaras. Nah, ini pun alif lam, ini pun alif lam. Ini jamak, ini pun jamak. Ini majrur, ini pun majrur. Ya, banyak ini di situ kan. Tapi kan ada aturannya, terukur itu aturan itu. Jadi kalau kita mempelajari itu seharusnya membuat kita senang berlipat ganda. Tambah satu kosakata baru, senang. Ini tahu aturan begini, bisa merangkai begini, seharusnya senang. Jadi kita merasa terhibur, entertained, ya. Kita merasa terhibur. Jadi sebetulnya kita tidak perlu pergi keluar untuk cari hiburan, ya. Dari sini saja kita sudah mendapatkan sekian banyak hiburan, ya. Sekian banyak hiburan. Itu sebetulnya aspek kecil itu hiburan itu. Aspek yang lebih besar lagi pahala, ya. Pahala mempelajari ini. Kalau kita niatkan untuk bisa memahami ilmu-ilmu Islam, wah itu luar biasa, ya. Jadi diharapkan atau semoga Allah menyayangi kita dengan demikian. Jadi kalimatnya hasuna fi'lur rijali as-sighari. Jadi perangai laki-laki atau pria-pria kecil itu bagus. Yang terakhir, yang 9, tamu itu dhaifun. Dhaifun itu jamaknya dhuyuf. Itu masuk fu'ul, ya. Nah, tambah lagi sudah. Ini kosakata baru. Dhaifun. Di sini dhaifun, ya. Saya tulis di sini dhaifun. Dhaifun. Ini tamu. Jadi jamaknya itu dhuyufun. Ya, tamu Allah itu dhaifullah. Kalau tamu-tamu Allah, dhuyufullah. Kalau kami tamu-tamu Allah, nahnu dhuyufullah. Kita tamu-tamu Allah. Dhuyuf, fu'ul, ya. Fu'ul. Jadi tamu-tamu itu menghadiri. Menghadiri itu kata kerja. Hadara. Tamu-tamu itu kita anggap laki-laki, ya. Menghadiri itu hadara. Ini kata kerja. Siapa yang menghadiri tamu-tamu itu? Ad-dhuyuf. Ad-dhuyufu. Jadi ini subjek. Ya, hadarat dhuyufu, tamu-tamu itu menghadiri pertemuan. Pertemuan apa? Al-ijtima'. Al-ijtima'. Ya, al-ijtima'ah oleh karena objek. Ijtima'ah. Ini akhir-akhir ini kata ijtima' itu menjadi semakin populer. Ijtima'ul ulama. Jadi pertemuan para ulama. Ulama itu bentuk jamak, ya. Nanti kita pelajari. Para peserta itu apa? Sudah sebelumnya mustarik, ishtaraka yashtariku, mustarikun. Ini jamaknya itu jamak mudzakkar salim. Mustarikuna. Ini peserta, participant. Ya, peserta. Jadi para peserta membawa itu hamalah. Jadi orang yang membawa itu hamil, ya.
Ini membawa itu oleh karena ini laki-laki ya, laki-laki kita anggap laki-laki ini jadi hamala, fa'ala, hamala, hamala ini verb yang membawa siapa? Al-mushtarikun, para peserta. Al-mushtarikun, mushtarikuna, al-mushtarikuna ini subjek ya. Jadi subjek bentuk jamak dari mushtarik itu mushtarikun. Apa yang mereka bawa? Buku-buku catatan. Buku-buku catatan dengan demikian itu merupakan objek. Buku catatan daftar. Daftarun. Daftarun. Jamaknya dafatiru. Dafatiru. Jamak dari daftarun, dafatiru. Tidak bertanwin ya. Dafatiru. Jadi pada edisi berikut nanti kita mempelajari pola-pola jamak taksir yang ghairu munsharif ya. Dafatiru, buku-buku catatan mereka. Ini objek ini secara keseluruhan. Jadi buku, jadi kombinasi buku-buku catatan dengan mereka. Idhafiyun. Dafatira oleh karena objek. Mereka itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kita buat laki-laki dia. Dafatirakum. Dafatirakum. Ini kata benda, ini kata ganti. Jadi rangkaiannya merupakan rangkaian idhafiyun. Ini kata benda tidak boleh bertanwin, dafatira, dia dafatira oleh karena objek. Kum itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majrur. Kum itu majrur enggak? Iya, majrur. Ini kata ganti majrur bersambung. Yang bersambung dengan kata benda itu pasti majrur, kata ganti majrur. Dan duduk, duduk, siapa yang duduk? Yang duduk mereka ya. Jadi mereka duduk itu jalasu. 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 Ini verb, ini subjek. Subjeknya apa? Waw. Dan mereka duduk. Jadi hamal mushtarikuna dafatirakum. Jadi peserta-peserta ini, peserta pertemuan atau ini hamalal mushtarikuna dafatirakum wa jalasu di depan. Di depan maksudnya di barisan depan, fil amam. Ya kan? Sudah sebelumnya ini. Fil amam. Fil amami. Kalau di belakang fil warai. Fil amam maksudnya di barisan depan. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan 10 kalimat latihan. Mari kita periksa sepintas sebelum kita tutup. Coba lihat ini. Hamalal mushtarikuna dafatirakum, para peserta. Para peserta itu membawa hamala dafatirakum, buku-buku catatan mereka. Wajalasu fil amam, dan mereka duduk di depan. Ini hadarat duyufu, jadi para tamu menghadiri pertemuan itu. Tamu-tamu itu menghadiri pertemuan itu. Hadarat duyufu al-ijtima'ah. Kemudian hasuna fi'alur rijalis sighari. Jadi perangai laki-laki kecil itu, perangai laki-laki kecil itu bagus. Hasuna. Al-aba'u wal ummahatu, al-aba'u wal ummahatu, ayah-ayah dan ibu-ibu itu, ya, al-aba'u, ayah-ayah itu, dan ibu-ibu itu, ayah-ayah dan ibu-ibu itu, masyghulun, ya, sibuk. Darasal at-tibba'u ulum at-tibbi fi kulliyati at-tibb. Jadi dokter-dokter itu mempelajari ilmu-ilmu kedokteran di fakultas kedokteran. Kharajar rijalul kibaru min hadhil madinah, ya.
qabla yaumaini atau mundu yaumaini. Jadi laki-laki atau pria-pria besar itu keluar dari kota ini 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Darabal auladul kilabah qabla yaumaini. Anak-anak laki-laki itu memukul anjing-anjing itu. Memukul anjing-anjing itu, kilab itu jamak dari kalbun. Qabla yaumaini, 2 hari yang lalu. Orang-orang Spanyol itu tinggi. Al-isbaniyuna tiwalun. Ar-rijalu tiwalu isbaniyun. Pria-pria tinggi itu orang-orang Spanyol. Kemudian al-fallahuna tiwalun. Petani-petani itu tiwalun, tinggi. Ya. Kemudian perlu dicatat bahwa kata kerja yang sudah kita pelajari itu kata kerja lampau, ya, kata kerja lampau, ya. Jadi kata kerja di sini itu mengandung makna lampau, mengandung makna lampau. Dengan demikian secara persis sebetulnya kharajar rijalul kibaru mengandung makna laki-laki besar itu pada waktu lampau atau tadi atau kemarin. Oh ya sudah 2 hari yang lalu, ya. Ini 2 hari yang lalu. Kalau keterangan waktu lampaunya sudah dicantumkan itu sudah jelas. Kalau ini misalnya tidak ada keterangan waktu lampaunya. Al-aba'u wal ummahatu masyghulun. Oh, itu bukan kata kerja, ya. Bukan kata kerja, ya. Bukan kata kerja. Jadi ini misalnya, ya, tamu-tamu itu menghadiri pertemuan itu. Ya, tidak ada keterangan waktunya. Tapi oleh karena kata kerja yang digunakan itu lampau, maka pastilah peristiwa itu terjadi pada waktu lampau. Nanti insya Allah setelah ini kita akan melangkah ke kata kerja non lampau. Non lampau itu bisa sedang, bisa akan, bisa tiap hari, ya, bisa tiap hari. Kata kerja semacam itu nanti disebut kata kerja mudhari. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.